Selamat sore semuanya, masih bersama saya dari rumah kita. Hehehe. Sore ini saya tidak di kebun, tapi ada di dapur. Karena anak saya meminta saya memasak spaghetti bowl, jadi saya akan membikinkan mereka spaghetti bolognese untuk makan malam. Bahan-bahannya apa saja? Tentu saja yang kita butuhkan adalah satu buah wortel, hanya satu saja. Kemudian ada bawang bombay, satu buah bawang bombay, satu batang serai, satu batang seledri, dan kita siapkan 4 lembar bay leaf, daun salam. Kalau di Indonesia ini bay leaf yang ada di sini di Australia, jadi bentuknya lebih kecil, beda dengan daun salam yang ada di Indonesia. Kemudian kita siapkan 1 gelas milk dan 500 gram daging cincang. Kita juga pakai pala bubuk, kita pakai 1 sendok teh saja. Kemudian pakai margarin, 1 sendok margarin saja kita pakai nanti. Dan dalam prosesnya nanti kita tuangin 1 gelas red wine, oke? 1 gelas red wine. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah pertama kita potong dadu wortelnya. Tidak perlu rata, jadi potong dadu saja. Karena apa? Nanti kalau dimasak dia pun akan menjadi sedikit lembut dan hancur. Jadi tidak perlu, potongannya tidak perlu sama. Pokoknya potong dadu saja. Nah, itu sisihkan. Kemudian bawang bombaynya, kita juga cincang bawang bombay. Sisihkan. Kemudian kita potong selerinya, seledri, ya, potong kasar. Jadi seledri, bawang bombay dan wortelnya sudah kita potong. Habis itu sudah selesai, kita siapkan pancinya. Oke, kita panasin panci. Ambil panci yang agak besar, ukuran segini. Kemudian kita tuangin sedikit olive oil. Ya, kita panaskan pancinya. Kemudian gunakan kurang lebih 1 sendok makan olive oil, taruh di panci. Tidak terlalu banyak nanti karena kita akan masukkan dagingnya. Dagingnya sudah, kalau nanti digoreng di pancinya akan menimbulkan keluar minyaknya atau lemaknya. Oke. Kita tunggu sampai panas minyaknya. Setelah minyak panas,
baru kita masukkan satu persatu. Yang pertama kita masukkan daun bawang dulu, bawang bombay dulu. Kita masukkan hingga layu. Kemudian setelah itu kita masukkan wortel, goreng juga, masukkan dalam panci, sedikit layu. Kemudian kita masukkan seledri. Baru kemudian setelah mereka layu tiga-tiganya, kita masukkan daging cincang ke dalam panci tersebut. Kemudian kita aduk-aduk sampai kemudian semua dagingnya itu matang, agak istilahnya ya matang, agak kecoklatan brown dan tidak kelihatan mentah semacam ini, tapi matang. Jadi kalau diangkat itu dagingnya bisa lepas, berdul seperti itu. Oke. Baru kemudian kita masukkan red wine 1 gelas. Kemudian biarkan kemudian wine-nya menguap. Baru setelah itu kita masukkan saus tomat. Tomat saya menggunakan tomat yang sudah beli di supermarket, 2 kaleng tomat, jadi sekitar 800 gram tomat murni, saus tomat ya. Jadi saus tomat yang saya gunakan adalah saus tomat seperti ini. Saus tomat kayaknya di supermarket dimanapun berada ada. Kita gunakan itu. Karena akan lebih praktis. Bisa saja sih kalau kita punya tomat di kebun, kita masukin jadikan saus. Tapi supaya lebih praktis saya pakai tomat yang sudah beli kalengan dari supermarket. Jadi ini tadi wortel, seleri, dan daun bawang atau bawang bombay yang sudah saya potong-potong tadi. Tinggal dimasukkan dalam panci, kayaknya pancinya sudah mulai panas. Ya, bawangnya dulu. Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti. Kalau misalnya mau dimasukin langsung, kecuali bay leafnya nanti kita masukkan jadi satu langsung, macam ini juga bisa, tidak masalah juga sebetulnya. Oke, kemudian aduk-aduk hingga layu. Jadi setelah layu baru kita masukkan daging cincangnya. Daging cincang kita masukkan. Biarkan kemudian aduk jadi satu ya, sampai kemudian agak mengering atau matang ya. Jadi setelah matang atau warnanya brown, agak brown seperti ini ya, baru kemudian kita masukkan red wine-nya. Saya gunakan 1 gelas, tapi untuk pertama kali masukkan hanya separuh saja, tinggalkan separuh, kemudian biarkan dia menguap, biarkan mengering sambil diaduk-aduk. Sampai habis.
Jadi setelah menguap, airnya atau wine-nya sudah mulai, maksud saya wine-nya sudah mulai berkurang, ada mengering. Masukkan setengah gelas wine-nya yang tadi, yang tersisa ke dalam panci dan biarkan dia sampai mengering lagi, sampai habis menguap. Oke. Baru kemudian kita masukkan saus tomatnya. Aduk, aduk. Harum baunya. Dan ya ini pentingnya kita kasih wine biar ada aroma dagingnya makin keluar, bercampur dengan aroma wine yang dicampur jadi satu, diaduk ya. Dan setelah agak mengering habis, baru kita masukkan saus tomatnya tadi yang 2 kaleng. Oke. Aduk lagi. Setelah itu baru kita masukkan 1 sendok teh bubuk pala atau bubuk nutmeg. Oke. Ya, kita masukkan ya. Kita masukkan 1 sendok kecil, sendok teh bubuk pala. Ya. Kemudian aduk lagi. Aduk. Kenapa saya kasih bubuk pala? Biar ada bau herbs. Jadi bau bumbu ala aroma Indonesia. Meskipun spaghetti bolognese sendiri berasal dari Italia, tapi saya masukkan bumbu pala untuk menyedapkan rasa sausnya. Oke. Setelah itu masukkan butter atau ya butter, sedikit beda dengan mentega. Ya seperti mentega. Ya we call it butter. Ya, masukin. Aduk lagi sampai tercampur. Campur dengan rata, baru kemudian kita masukin daun salamnya atau bay leaf yang 4 lembar tadi. Oke. Biarkan sampai mendidih, baru kemudian langkah terakhir adalah kita masukkan segelas susu sapi milk ya ke dalam panci ya. Kita tunggu agak mendidih, baru kita masukkan milk sebagai langkah terakhir. Kemudian kita biarkan nanti sampai mengering. Baru kemudian sausnya sudah siap untuk dipakai. Tinggal masak spaghetti matang, lalu kita taburkan di atas spaghettinya. Oke. Nah, ini sudah mendidih ya. Baru kemudian kita masukkan 1 gelas milk ke dalam panci. Oke. Kita aduk lagi. Baru kemudian kita kecilkan api.
Kita masak dengan api kecil dan kita tunggu sampai mengering dan sesekali kita aduk supaya sausnya tidak lengket dalam panci. Oke, hingga nanti cairannya hilang, mengering dan sausnya matang, ready untuk dihidangkan. Oke, masih kita aduk-aduk sampai airnya mengering. Boleh dites rasa ya, dites rasa gimana rasanya. Ini sudah sedap, tapi kurang, bagi lidah saya kurang asin dikit ya. Kalau saya biasanya saya tambahkan bukan garam, apa namanya, stock powder, vegetable stock powder ya, 1 sendok teh saja. Ya, saya tambahkan 1 sendok teh stock powder, vegetable stock powder. Kita aduk lagi. Baru kita tes rasa lagi, kira-kira gimana. Sudah nice, sudah nikmat. Ini kita tinggal menunggu saja sampai airnya mengering. Oke. Nah, sobat rumah kita, rupanya cairan atau airnya sudah mulai mengering. Ini berarti sausnya sudah mulai ready atau sudah mulai siap untuk dihidangkan ya. Nah, sobat rumah kita, itu tadi proses step by step bagaimana membuat spaghetti bolognese sauce. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan atau dicoba di rumah bagaimana membuat spaghetti bolognese sauce yang yummy dan enak sekali rasanya. Oke, masih di cerita-cerita dari rumah kita di Salam Pencitraan. Bye.